Chapter 76. Istirahat pendek 2. Rahel kembali ke istana kerajaan di bawah perlindungan banyak pahlawan. Ibu dan ayahnya, Ratu Inggris dan permaisurinya, sakit yang mengkhawatirkan, berpikir bahwa dia telah diculik oleh Evil Society. Rahel mengoreksi kesalahpahaman mereka, bahwa dia tidak diculik, tetapi telah pergi atas kemauannya sendiri. Secara alami, dia harus memberitahu mereka tentang raksasa yang akhirnya mengambil White Crystal. Kemudian, kekhawatiran mereka menjadi marah, dan akhirnya Rahel dimarahi. Cerewet mereka berlanjut selama 30 menit, memberitahunya untuk tidak melakukan sesuatu yang begitu ceroboh lagi, dan bahwa dia akan dipindahkan ke Akademi Inggris jika sesuatu yang serupa terjadi lagi. Setelah menahan ancaman dan memarahi mereka, dia kembali ke kamarnya. Dia merasa telinganya berdarah. Lelah, dia membenamkan dirinya di tempat tidur. Petik 2. Banyak hal yang terjadi hari ini yang membuatnya mendesah. CEO Roton Corporation, Zelen, dibawa ke rumah sakit setelah pingsan. Setelah pasar saham dibuka besok, saham Roton Corporation pasti akan anjlok. Apa yang terjadi hari ini tidak akan menyakiti Inggris. Zelen telah menulis kontrak, bersumpah untuk tidak menyalahkan Inggris apapun yang terjadi. Namun, Serikat Royal Corp tidak diragukan lagi akan terkena dampak karena Roton Corporation adalah sponsor terbesarnya. Jika Roton menarik dukungan mereka, Guild Royal Corp pasti akan goyah secara finansial. Petik 2. Mengesampingkan kekhawatiran seperti itu untuk saat ini, Rahel memikirkan kejadian yang terjadi hanya 2 jam yang lalu. Pertama adalah Kim Ha-jin. Dia telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk mengidentifikasi jin yang melarikan diri dengan kristal dan kemudian mengejarnya. Dia hampir berhasil mengambil kristal itu, tetapi raksasa misterius turun tangan dan mengambil kristal itu. Pada akhirnya, kristal itu hilang. Namun, gambar yang tetap ada dalam pikiran Rahel bukanlah kristal yang hilang, tetapi pria yang dengan malu-malu mengakui bahwa dia adalah penggemarnya. Tiba-tiba, pikiran lain mulai muncul dalam benaknya. Dia telah meninggalkan banyak petunjuk. Petunjuk terbesar adalah kelas teori. Kim Ha-jin jago belajar, tetapi dia terkenal karena tidak membagikan pengetahuannya dengan orang lain. Dia juga telah mendengar desas-desus fitnah tentang dirinya. Tapi, itu berbeda denganku. Dia selalu menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Dan selama ujian akhir, dia segera mengungkapkan lokasinya bersamaku, dengan kuat menyatakan keinginannya untuk bersamaku. Tetapi saya menolak, dan dia mengawasi saya dari jauh, membantu saya ketika saya berada dalam situasi berbahaya. Awalnya, saya tidak mengerti mengapa. Saya tidak bisa menemukan alasan dia akan membantu saya. Tapi sekarang, semuanya masuk akal. Jika apa yang dia lakukan bukan diarahkan oleh alasan tetapi perasaan, maka semuanya masuk akal. Petik 1. Petik 2 tanda seru petik 2. Pada saat itu, Rahel terpana dengan kilasan wawasan. Mungkin, ini peluang bagus. Serikat Pengadilan Kerajaan membutuhkan seseorang yang kuat dalam teori dan pertempuran. Kim Ha-jin adalah orang seperti itu. Jika itu dia akan dapat mengangkat gengsi gubernur istana kerajaan. Lalu, jika aku bisa memimpin perasaan baik yang dia miliki untukku ke arah itu. Tidak. Rahel menggelengkan kepalanya. Itu masih perasaan seseorang. Memanipulasi dan memanfaatkan perasaan seseorang adalah sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan orang. Rahel segera menyingkirkan pikiran buruk yang dia miliki. Tak. Dia bahkan memukul kepalanya sendiri. 221. Saya datang ke lantai pertama kasino hotel. Saya pikir anggota klub keliling akan menunggu di sana. Namun, Chae Na-yun adalah satu-satunya di depan pintu masuk hotel. Dia menghabiskan waktu mengetuk-ngetuk tanah dengan jari-jari kakinya. Chae Na-yun menguap seolah dia mengantuk, dan kemudian memperhatikanku. Dia menatapku dan tersenyum. Kenapa kamu menatap? Petik 2. Aku mengangkat bahu tanpa menjawabnya. Di mana yang lainnya? Mereka pergi ke depan. Kenapa kamu selalu terlambat? Petik 2. Saya akhirnya terlambat karena panggilan video dengan Evandel. Maaf, ada sesuatu yang harus aku lakukan. Petik 2. Chae Na-yun mengeluarkan pedang ajaib yang kuberikan padanya dari sakunya. Ngomong-ngomong, terima kasih sudah memberiku ini. Itu sangat membantu. Petik 2. Tidak masalah. Saya tidak benar-benar membutuhkannya kembali, tetapi saya masih mengambilnya dan memasukkannya ke saku. Chae Na-yun menunjuk ke depan dan berseru dengan hati. Ayo pergi. Saya akan membayar makanannya. Petik 2. Dia kemudian melangkah maju dengan bersemangat. Saya mengikutinya keluar dari hotel. Di luar gelap, tapi lampu-lampu indah menerangi kegelapan. Karena masalah hari ini terbatas pada Clancy Hall, tempat-tempat lain beroperasi seperti biasa. Hei. Sementara aku berjalan perlahan, Chae Na-yun tiba-tiba mengetuk bahuku. Apa? Bukankah itu milikmu? Apa? Di tempat yang ditunjuk Chae Na-yun, sepeda motor yang saya kendarai pada hari sebelumnya diparkir. Aku menyelinap ke sepeda. Saya sangat menginginkannya. Tampaknya pemilik sepeda adalah tamu hotel ini. Chae Na-yun memukul bibirnya dan bertanya. Bisakah kita mengendarainya di sana? Itu bukan milikku. Saya meminjamnya saat itu juga. Petik 2. Sangat.
Kami berdua berjalan dengan enggan. Tak. Kami mulai berjalan menuju restoran lagi. Saya menyalakan GPS jam tangan pintar. Chae Na-yun adalah orang terakhir yang saya percayai untuk membimbing saya. Hei. Saya berjalan diam-diam, dan Chae Na-yun tiba-tiba memulai sebuah percakapan. Aku balas menatapnya. Di bawah lampu jalan yang redup, dia tersenyum dingin. Lalu, dia bertanya dengan cepat. Tidakkah kamu pikir kita bisa menjadi teman? Kakiku berhenti. Teman itu adalah kata yang tidak pernah terlintas di benak saya. Aku menatap Chae Na-yun dengan tatapan kosong. Dia bermain-main dengan rambutnya dan berpura-pura tidak peduli. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan atau mengapa dia tiba-tiba mengatakan apa yang dia katakan. Namun, tidak. Menatapnya langsung, aku memotong tawarannya dengan dingin. Kurasa tidak. Tidak mungkin kami bisa berteman. Sebagai seseorang yang pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini, dan sebagai seseorang yang akan membunuh orangnya yang paling berharga. Saya tidak bisa menjadi temannya. Petik 2. Chae Na-yun berdiri diam, tampak lengah. Dia menatapku tanpa bernafas. Segera, dengan ekspresi yang agak kaku, dia menghela nafas, lalu dengan paksa membuat senyum. Persetan denganmu. Baik, jika Anda tidak ingin berteman, maka matikan. Petik 2. Dia memukul bahuku, lalu berlari ke depan. Petik 2. Dengan diam menatap punggungnya, aku menggosok bahuku. Petik 2. Itu sangat menyakitkan. Sejujurnya, rasanya aku dipukul dengan palu. Hari berikutnya, saya pergi berbelanja, menyelesaikan apa yang saya lakukan kemarin. Saya mengunjungi toko barang antik lainnya. Meskipun sebagian besar barang antik hanya sedikit istimewa dalam penampilan dan jika tidak berguna, saya dapat mengambil 2 item. Sama dengan. Pelana kuda antik. Pelana kuda digunakan oleh kavaleri tanpa nama 500 tahun lalu. Jika Anda duduk di atas sadel ini, Anda akan dapat menangani perjalanan dengan lebih baik. Sama dengan. Horn flute, antik. Seruling yang digunakan oleh penyanyi berkeliaran di Joseon. Jika Anda meniup tanduk ini, tenggorokan Anda akan menjadi bersih dan suara Anda akan menjadi lebih jelas selama 3 jam. Sama dengan. Mereka tidak berguna dalam pertempuran dan untuk penggunaan yang lebih praktis. Tetap saja, saya sangat menyukai sadel kuda. Meskipun mahal, saya tahu suatu hari akan membayar sendiri. Ayo pergi. Sekarang, sudah siang. Kami berdiri di depan portal Clancy Islet. Dengan status kami yang jelas, kami tidak perlu menjalani penyelidikan lebih lanjut. Tetapi di belakang kami, sekelompok 5 orang berbaris, menunggu giliran mereka. Saya mencoba yang terbaik untuk tidak menatap mereka secara tidak sengaja. Mereka semua adalah anggota Chameleon Troupe, yang menyamar dengan hadiah Jain. Dari Clancy Islet ke Inggris, lalu stasiun portal Inggris ke Seoul. Kami menggunakan 2 portal secara total. Ada masalah yang tidak terduga kemarin, tetapi sebagai pahlawan, kita harus mulai terbiasa dengan situasi seperti itu. Itulah yang dikatakan Oh Han Hyun setelah kami tiba di stasiun portal Seoul. Semua orang mengangguk ketika mereka membuat senyum pahit. Sekarang, mari kita semua pulang. Semua yang dilakukan dengan baik, baik kemarin maupun hari ini. Petik 2. Setelah kata-kata penyemangat Oh Han Hyun, kami meninggalkan stasiun portal Seoul. Lalu, semua orang selain saya membeku. Bagian luar stasiun portal penuh dengan wartawan. Ah, mereka ada di sini. Mereka kembali. Kamera para reporter menyala dengan sangat terang. Apakah benar bahwa Putri Rahel diculik kemarin di Clancy Islet? Apa yang terjadi? Ada laporan bahwa Kadet Kim Suho melakukan pelayanan yang baik pada insiden itu. Para wartawan menghujani kami dengan pertanyaan. Video tentang apa yang terjadi di Clancy Hall pasti telah menyebar ke Korea, dan kinerja luar biasa Kim Suho tentu menjadi berita utama. Anggota klub lainnya berdiri dengan linglung, tapi aku tidak. Saya tahu bahwa wartawan tidak akan tertarik pada saya. Dengan diam-diam berbalik, aku menyelinap pergi ke restoran yang terkenal dengan ayam panggangnya. Saya harus membeli makanan ringan untuk Evandel yang menungguku di rumah. Beri aku 2, tidak, 3. Mengerti. Setelah membeli 3 ayam panggang, saya kembali ke stasiun portal. Wawancara masih berlangsung. Yoyon Ha, yang menyukai perhatian media, berbicara kepada para wartawan saat rambutnya berkibar di udara. Mengabaikan mereka, aku pergi ke portal yang mengarah ke Kyup. Hua. Pemandangan Kyup akrab seperti rumah. Merasakan udara laut timur, saya berjalan melewati taman pusat. Segera, asrama 1 muncul. Kamar saya nomor 109, yang nyaman karena saya tidak perlu naik lift. Saya menempelkan ibu jari saya pada pemindai sidik jari. Tiririk, pintu terbuka dengan nada dering. Aku menutup pintu begitu aku masuk. Pada saat yang sama, Evandel dan semua binatang yang ia ciptakan berlari ke arahku. Hajin gelombang. Aku memeluk Evandel yang berlari ke pelukanku. Dia mengusap wajahnya ke dadaku, menunjukkan kegembiraannya. Dalam sekejap, hatiku menjadi tenang dan penuh. Saya bertanya-tanya apakah saya bisa merasakan ini ketika saya memiliki anak di masa depan.
Evandel menatapku dengan mata berbinar dan bertanya. Apakah kamu membeli ayam? Ya, aku membeli banyak. Saya mengangkat tas plastik penuh ayam. 3 hari hingga awal semester kedua. Saya pikir saya sudah cukup berhasil. Saya berburu keras, berlatih keras, dan menambahkan fungsi lain ke laptop saya, Smartwatch Link. Sangat menjengkelkan harus membuka laptop setiap kali sesuatu terjadi, tetapi saya menundanya karena saya tidak ingin menggunakan SP. Keberuntungan yang luar biasa berlaku, menangkalmu dari kematian. Narrow Escape from Death 3/9, stat khusus, akumulasi keberuntungan, menjadi sebagian tidak terkunci. Anda memperoleh 193 SP. Saya melakukan perubahan menggunakan 193 SP yang saya dapatkan berkat Chok Jung Yong. Sekarang setelah saya memilikinya, saya bertanya-tanya mengapa saya menunda fungsi yang begitu nyaman sampai sekarang. Oh, Hajin, ada apa? Saya menelepon Park Soo-hyuk menggunakan smartwatch yang ditingkatkan. Hyung, apakah kamu mendapatkan apa yang aku inginkan? Minggu lalu, saya meminta Park Soo-hyuk untuk membelikan saya sepeda motor. Saya memanggilnya sekarang untuk memeriksa bagaimana keadaannya. Ya, saya mencari motor dengan spesifikasi terbaik seperti yang Anda inginkan, tetapi harganya sangat mahal. 150 juta won. Agusta, saya pikir itu disebut. Apakah itu termasuk semua fungsi tambahan yang bisa kamu pakai? Tidak, itu bahkan menjadi lebih mahal. Dengan hal-hal seperti pelapis mana dan penguat mesin, biaya akhir akan jauh lebih mahal dari nilainya. Lakukan saja. Saya memenangkan banyak uang di kasino. Petik 2. Saya menang 2 miliar won di kasino. Ditambah lagi, hari itu juga sudah dekat. Pada hari Tuan Pek Horse akan menaklukkan sarang setan Suwon, dan akibatnya, hari saya akan menjadi kaya. Tanda hubung. Oke, saya akan melakukan pemesanan. Tapi kemana kamu akan mengendarainya? Tidak ada dimanapun di Korea yang cocok untuk sepeda motor dengan spesifikasi tinggi. Tidak apa-apa. Saya memiliki Aether, dan saya bahkan memiliki pelana kuda yang akan meningkatkan keterampilan mengemudi saya bahkan lebih. Dalam keadaan darurat, saya juga bisa menggunakan bullet time. Oke, saya akan memesannya atas nama perusahaan kami, jadi datang untuk mengambilnya nanti. Terima kasih. Oh benar, apakah perusahaannya berkembang dengan baik? Petik 2. Haha. Park Soo-hyuk menjawab sambil tertawa. Kami memiliki 13 pemburu bersama kami sekarang. Anda tidak perlu khawatir. Oh, perbaikan apa gelombang? Haha, itu semua berkat kamu. Kami sedang bersiap untuk mengembangkan bisnis kami. Kami akan segera pindah ke tempat yang lebih baik. Lalu aku akan berinvestasi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya memenangkan banyak uang di kasino. Petik 2. Ketika saya bersemangat berbicara dengan Park Soo-hyuk, sebuah peringatan tiba-tiba muncul di laptop saya. Dalam sekejap, wajahku menegang. Itu dari valet banquet. Saya menutup telepon dan mengkonfirmasi isinya. Seseorang telah membuat komisi kepada Badan Kebenaran. Itu adalah komisi pertama dalam waktu sekitar 1,5 bulan. Tolong temukan orang ini. Meskipun hukumannya singkat, itu datang dengan informasi pribadi yang terperinci dan gambar seorang pria. Namanya Fernin Yesus. Saya tahu siapa pria ini. Fernin Yesus. Ini adalah pria, Tomer, yang dicintai dan dibenci lebih dari siapapun, ayahnya.